Kami berdua di sini merupakan ketentuan Allah yang amat sangat luar biasa. Biasanya kami berdua ini diundang ke lembaga, Pak, Bu, hingga ASEAN, hingga Islam Negeri. Berapa lama waktu saya ini, Pak? Jam. 1 jam 45 menit. Alhamdulillah 1 jam 45 menit. Islam Negeri Kurangi 2 menit. Liga Islam dunia. Dan kami ini maunya 6 bulan, saya taruh 3 bulan, nggak mau. Kita mau pelajari ini utuh, Pak. Iya, iya, kayak gitu kita 6 bulan. Gontor Putri 7 mengadakan kami ini maunya 2 bulan, nggak mau dikurangi. Tapi alhamdulillah majelis taklim Subul Salami cukup 1 jam 45 menit saja. Enggak sama jadinya kamu. Baik, kami berdua ini sempat kaget tapi bahagia. Yang undang forum ini adalah keluarga besar kita. Biasanya lembaga loh. Kami berdua ini Bu perlu menekan diri dulu agar gak salah paham. Kami berdua ini aktivis sosial. Jundullah aktivis sosial, Jundullah dan bukan lembaga. Kami independen sudah puluhan tahun. Saya sudah memenangi 5 kali program TV nasional. Karena datanya santri ya sebagian di-ban oleh stakeholdernya TV. Tetapi di FNC TV saya memenangi aktivis sosial nomor 1 Indonesia, menyelesaikan sekian banyak kandidat dan memenangi penghargaan utama NPR Award, dapat penganugerahan pahlawan untuk Indonesia. Jadi sebenarnya siap kasih sharing waktu ini sebenarnya 24 jam kali 30 hari sebenarnya. Dan ternyata keluarga juga. Yang undang saya pertama kali ternyata bukan Indonesia, ASEAN. Saya diminta ngajar S2 ASEAN, sponsornya Petronas. Ini baru sekilas dulu ya, belum masuk ke materi. Karena perkenalan ini penting banget. Bahkan melihat forum yang luar biasa ini sangat memungkinkan. Paguyuban wali santri Gontor Tangerang Kota bisa menjembatani ke lembaga-lembaga untuk menghadirkan inspirasi. Ada loh anak bangsa yang mau kayak begini. Karena kami juga ada di DPR, dikasih waktu untuk bicara di depan calon duta besar yang akan mengabdi di negara sahabat. Itu sekelas-kelasnya. Istri saya ini juga aktivis sosial dan motivator. Memang saya persiapkan istri saya untuk benchmarking dengan Meliliana yang non-muslim, karena motivator muslimah ini nggak ada. Jadi kita khususkan. Beliau juga aktivis sosial yang mewakili Indonesia dalam program pertukaran budaya dan aktivis sosial dunia, tinggal di London, di Luton. Jadi nanti kalau mau nyoba bahasa Inggris Britishnya kayak apa, nah kita kasih kesempatan untuk ngomong 1 kalimat saja, mau? Kalau 2 kalimat nggak boleh, khawatir waktunya habis. Di Gontor 7 diminta membenahi Berlin. Bagaimana cerita English Berlin yang diajarkan di Gontor ini ketika pengalaman Anda hadir di London, di Luton? Akhirnya membuat forum khusus. Beliau ini 14 tahun di Gontor Putri. Ada nggak anak-anak bapak ibu yang ingin memecahkan rekor istri saya? Yang mengambil ilmu banyak dari Kiai Gontor adalah istri saya. Kalau hadir ke Gontor, nggak boleh sebentar, 2 bulan. Mau pulang ditahan lagi, mau pulang ditahan lagi. Gitu. Dan ketika di Gontor Putri 7, backgroundnya nggak 1, 8. Dan disuruh menyiapkan forum dan format dan disuruh menggulirkan sekalian. Agar ilmunya itu nggak hilang, ilmu kiainya ini. Karena yang mendampingi kiai ini termasuk lama nih. Beliau jadi pengasuhan, jadi mabikori, jadi KMI juga 7 tahun, kebayang tidak? Nah, ini S2 UGM. Ketika, nah nanti ceritanya bisa juga ditanyakan bagaimana bisa jadi sama santri dan santriwati. Boleh kalau ada mau nanya, saya ingatkan itu. Ceritanya bagaimana? Jadi beliau itu juga forum komunikasi pemberdayaan masyarakat UGM Jerman Frankfurt yang meneliti saya waktu itu, dan juga menyaksikan bagaimana saya difilmkan oleh TV.
Saya menang di TV nasional sudah 5 kali Bu. Santri ini juara. Saya sudah membuktikan. Sudah mematahkan teori komunikasinya 20 profesor. Jadi ketika jadi santri ada ujian lisan menghadapi 4 ustadz itu. Nah, di karantina juga ternyata seperti itu menghadapi profesor sama beberapa timnya. Oh, gak kaget yang kayak ujian lisan di Gontor nih. Jadi menang gak 5 kali TV. Nothing to prove. Saya bilang sama istri saya Nora, kita lawan dunia, kita tantang hegemoni barat. Dengan apa? Dengan lukisan. Saya seorang seniman dan sentuhan painting touch saya satu-satunya di dunia sudah diteliti dengan 9.000 pelukis lebih. Jadi menempatkan istri saya sebagai PR untuk lukisan saya, sebagai art dealer dan juga sebagai kurator, dan menempatkan ini istri saya sebagai salah satu anggota MoMA, Museum of Modern Art di New York. Satu lagi kakinya masih belajar Bu di Sotheby's London. Doakan lapang rezeki agar bisa menuntaskan pembelajaran di Sotheby's, karena di Indonesia ternyata tidak punya kurator. Kalau hadir kurator dari kalangan santriwati, alangkah bahagianya Pak, betul tidak? Perjuangan yang sangat luar biasa. Cuma di zaman pandemi ini segalanya serba repot. Ya kayak gini lah, kita jalanin aja lah. Ini sunatullah. Baik, sekilas begitu pokok-pokoknya. Suatu saat kalau ibu-ibu mau menjembatani, butuh motivator wanita untuk sekolah anak saya, bisa usul ke sekolahannya, bapak-bapak juga. Dan kita mau loh berbagi hasil 10%-nya ini untuk IKPM Tangerang Kota, nggak masalah, betul nggak Bu? Dan ini akan kita sandingkan benchmarking dengan Lisa Nicole, Mel Robin, bahkan Mary Riana. Saat ini yang dipanggil untuk menginspirasi Indonesia, Mary Riana. Ilmunya masih ilmu umum, kalau kita jelas dari para salafus sholih ilmunya, dari Muhammad Rasulullah, dari Allah, basicnya dari Al-Quran. Why not? Nanti kalau bapak-bapak mungkin ibu-ibu belum sempat mendengar suara istri saya, maybe you tell something, and we have to spare our time because the chairman asked me that we have to do something in talk show. So front of them, we ask a question. Now. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Suatu hari pada beberapa tahun yang lalu, saya alhamdulillah mewakili Indonesia, Ibu, sebagai salah satu mendapatkan award untuk menjadi peserta pertukaran pemuda Indonesia-Inggris. Nah, itu programnya 6 bulan. Dan alhamdulillah, jadi ketika saya ke Inggris, saya bawa itu buku bahasa Inggris di Gontor dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya ceritanya mau mencocokkan, satu, ini buku bener nggak ya? Gitu. Yang kedua, bahasa Inggris saya terpakai atau tidak? Yang ketiga, saya ingin menjelajahi tempat-tempat yang ada di buku bahasa Inggris Gontor. Ya. Atau reading ya, kalau sekarang English lesson. Nah, itu. Nah, setahun sebelumnya saya guru bahasa Inggris untuk kelas 3 yang mana ada judulnya In London. Saya terus terang sebagai ustadzah waktu itu mengabdi di Gontor. Saya tidak mau ketika ngajar itu dengan tangan kosong. Selalu pasti saya membawa alat peraga atau audio visual. Ketika mengajarkan tentang journey by air, jadi kita terbang, saat itu saya belum pernah naik pesawat. Alhamdulillah Mudifah, ibu-ibu ya, Mudifah saya ajak bapak saya, Pak ayo ke Jogja. Saya mau ngajar ini journey by air. Saya nggak pernah naik pesawat, paling nggak saya tahu landingnya itu pesawat gimana, di foto Bu, di foto parkirnya itu gimana, di foto. Kemudian saya taruh di kertas asturo, saya jelaskan, ustadzah belum pernah naik pesawat terbang, tapi ustadzah bertanggung jawab. Ini kira-kira gambarannya, ini foto-fotonya. Kemudian ketika saya mengajarkan in London, saya juga sampaikan ustadzah belum ke London.
Tapi insya Allah kita akan segera suatu saat nanti kita ke London. Hopefully. Itu saya ke perpustakaan, Bu. Saya cari ensiklopedi, di sana ada gambarnya Istana Buckingham, kemudian Nelson Column, kemudian ada Piccadilly Circus, ada Saint Paul's Cathedral, ya katedral Saint Paul's. Itu saya fotokopi, kemudian saya taruh di selembar kertas. Kemudian ada Map of London, saya copy juga, saya bagikan ke anak-anak kelas. Saya ngajar 2 kelas waktu itu. Ustazah belum sampai sana, tapi mudah-mudahan kita segera ke sana. Setahun depannya, Bu, saya sampai sana. Itu karena aminnya anak-anak santri. Alhamdulillah. Nah, kemudian saya bawa ke Inggris, saya mau datangi tempat-tempat yang ada di English. Sehingga ketika nanti saya ngajar, saya kasih tahu nih, ini nak, Ustazah pernah ke sana ini. Dan akhirnya ketika saya ke sana, saya berpartner dengan namanya Filipa, panggilannya Pipa. Dan kemudian, Pipa, could you please bring me to take a stroll in London? Okay, please come with me. Gitu. Jadi akhirnya kita diajak jalan-jalan. So, where do you want to go, Nora? I want to start from Waterloo Station. How do you know that? Kok kamu tahu sih Waterloo Station gitu? Oh, it was mentioned in my English book. Jadi saya kasih tahu, saya kasih tahu itu ada di buku bahasa Inggris saya. Jadi akhirnya perjalanan kita seperti ini kalau ada Asatid Mr. Brown dan Mr. Smith. Nah, itu kita mulai dari Waterloo Station seperti yang ada di buku bahasa Inggris. Dari sana kemudian, where do you want to go, Nora? Victoria Station, please. Oh, jadi saya biasanya kan guide-nya ya, abis ini kita kesini ya Nora, gitu. Kesini ini tempatnya bagus. Kalau itu enggak, saya yang direct teman saya. Where do you want to go? Victoria Station, please. Udah, terus kita ke Victoria Station, ke stasiun Victoria. Sampai sana, where do you want to go, Nora? I want to know which one Victoria Hotel. Soalnya si Mr. Smith itu nginapnya di Victoria Hotel. Nah, kemudian saya ajak ke sana. Kemudian kata Filipa atau Pipa, Nora, there is no Victoria Hotel. Terus kita cari muter, ternyata udah ganti nama, Bu. Namanya Bristol Hotel. Wah, ini lumayan nih saya bawa nanti ke pondok. Taunya si hotel itu sudah ganti nama. Nah, kemudian saya lihat sehari semalam ternyata udah 60 pound a day including breakfast gitu. Jadi semalam itu 60 pound sterling sudah termasuk dengan makan pagi. Tapi di buku bahasa Inggris Gontor itu 5 pound sehari semalam including breakfast. Jadi kan saya waktu itu berpikir, wah ketinggalan zaman nih gitu ya, outdate gitu kan. Ya sangunya cuma 10 pound. Jadi kan buku Gontor cukup nih 10 pound nginep di hotel itu gitu. Nah kemudian akhirnya minta kemana lagi Nora gitu, Buckingham Palace saya datangi, terus Saint Paul's Cathedral saya datangin, sampai di Trafalgar Square. Jadi ada alun-alun Trafalgar, Bu. Kemudian saya udah di tengah gitu, kemudian tiba-tiba saya ngomong ke Pipa, is that Nelson Column? Yes, tapi sambil kok tahu sih gitu. Kemudian, and that one National Gallery, and in the corner of Trafalgar Square is Saint Mary Church. How could you know that? That's specific, Nora, gitu. Jadi kok spesifik itu kamu tahu gitu. Itu ada monumen Nelson, ada kemudian Galeri Nasional, ada Gereja Saint Mary. Kok tahu? Iya, it all mentioned in my English book gitu. Wah, that's so cool, that's so great, Nora gitu. Jadi dia keren banget, kamu kok tahu gitu. You know, is that your first time coming here? Yes, gitu. Emang baru pertama kali, but you know, it seems like you have come here before. Jadi kayak udah pernah datang ke Inggris sebelumnya. I really want to see your English book. That's really very cool book. Aduh. Jadi mau ngeliat buku bahasa Inggris kita, Bu. Nah itu. Terus saya tunjukkan, saya lihat kan buku-bukunya kan bahasa-bahasanya bagaimana.
Terus saya bilang sama Pipa, Pipa, do you think that we need to revise our book because some of information outdated? Kan soalnya kan kayaknya kita perlu revisi nggak sih Pipa? Karena buku ini kan sebagiannya itu ada yang udah nggak update gitu kan. Tapi apa yang dikatakan Filipa Bu, ini orang Inggris asli. Dan ini bagian dari kurikulum Gontor. Yang ini bahasa Inggris bukan bahasa Arab. Anggap kalau bahasa Arab oke lah gitu. Kata Filipa begini, no, your English book is really great. It's really posh English. You can use this English and speak to everyone and everyone will understand. Jadi Kak, ini bukunya bagus dan bahasanya itu kromo inggil gitu Bu. Buku bahasa Inggrisnya Gontor itu kalau bahasa Jawa itu kromo inggil. Jadi kamu kalau pakai bahasa ini Nora, mau orang tua, orang muda semua akan paham dan mereka akan hormat. Karena apa? Karena bahasamu ini bagus. Oh berarti nggak perlu revisi? No. You just tell them there are some changes. Jadi tinggal dikasih tahu aja ke murid-murid bahwasanya ada beberapa perubahan. Tetapi secara buku nggak usah diubah kurikulumnya. Itu luar biasa Bu. Jadi dia sampai terkagum-kagum dan ketika saya ngajar juga di Ashamus Girls School itu di Inggris ada sekolah Islam untuk ya mu'alaf ya anak keturunan yang muslim. Nah kemudian saya ceritakan ke mereka. Kemudian kita kan penampakannya masih muda ya Bu dibandingkan anak-anak Inggris. Jadi sama mereka seakan-akan seumuran. Mereka manggilnya Nora aja. Nora gitu. Where are you from? Anak-anak kecil Bu, kelas 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun gitu. Padahal waktu itu saya udah 20-an tahun. Where are you from, Nora? I'm from Indonesia gitu. Terus saya ngajar bahasa Arab. Kita pun kan gitu kan ala-ala mereka gitu. Sebur racun gitu. Mereka itu mengongo dan ada yang begini Bu. Nih anak kecil kok ngapain ngajarin saya gitu. Soalnya ada anak Pakistan 12 tahun udah kayak kita Bu badannya gitu. Badan kita sekarang gitu. Dia males-malesan ngikutin. Kemudian di tengah pelajaran dia udah nggak tahan. Kemudian si anak nih nanya, Nora, how old are you? Umurmu berapa sih gitu? I'm 21 gitu kan. Waktu itu saya 21 tahun. Are you? Nah, jadi emang iya. Jadi kalau mereka bukan ngomongnya emang itu enggak ada bahasanya Bu. Jadi are you gitu. Itu berarti emangnya iya gitu. Terus akhirnya setelah dia tahu saya udah jauh di atas dia, baru dia mau ngikutin pelajaran. Dan saya ceritakan, I am a teacher, an English teacher, an Arabic teacher, in an Islamic boarding school in Indonesia. How many people there? It is 3,000 student there. Waktu itu masih 3.000 Bu. Dia langsung amazed gitu. Hah, ada 3.000 orang pakai jilbab satu tempat. Iya gitu. Jadi di mereka itu sampai padahal di sana kan mereka minoritas. Nah, itu baru kurikulum 1 tentang bahasa Inggris. Dan banyak hal yang lain yang saya temukan termasuk ketika saya menjadi trainer ya dan juga konsultan pendidikan sampai hari ini. Waktu itu masih ikut di suatu lembaga ya. Nah, di situ ditemukan Bu bahwasanya Gontor itu sudah tepat anak kita itu nggak pegang gadget. Jadi sampai detik ini ada yang tahu Bill Gates? Tahu lah. Dan para petinggi-petinggi Google, kemudian HP, kemudian Apple, mereka justru menyekolahkan anaknya di asrama, yang mana asrama ini sama sekali tidak menggunakan komputer. Padahal bapak ibunya kerjanya di TI atau IT. Ini supaya kita nggak khawatir. Oh nggak apa-apa lah kalau pulang biar dia ngerti lah HP. Nggak perlu Bu. Karena mereka kemudian ketika ditanya begini, kok bisa? Bapak kan orang IT, bahasa mereka. Kenapa kok anak-anaknya justru disekolahkan di sekolah ini namanya Waldorf School of Peninsula di Silicon Valley di Pennsylvania, California, Amerika.
Mereka kemudian ditanya, apakah kenapa bapak malah nyekolahkan anaknya yang nggak ada komputer sama sekali? Kemudian kata si bapak yang petinggi Google, dia mengatakan, kami ini melihat bahwasanya gadget itu justru menghalangi kreativitas mereka dan mental juang mereka, karena di gadget itu dan komputer serba instan, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, kemudian yang kedua, saya tahu betul produk saya. Mau komputer, mau HP. Ada di sini yang lebih pinter anaknya yang kecil umur 3-4 tahun daripada ibu-ibu pegang HP, ya. Padahal nggak ada yang ngajarin. Kata petinggi Google mengatakan begini, saya sudah buat teknologi digital itu, baik gadget maupun komputer itu user friendly, alias ramah digunakan, ramah bagi pengguna, mudah digunakan tanpa diajarin. Jadi ngapain kita sodorin begitu? Tidak perlu kita ajarin, kita kasih, kita malah menstimulasi dia untuk pegang HP. Nggak usah takut. Dan Gontor itu sudah di track yang benar, karena kebanyakan madorotnya. Suatu saat nanti ketika mereka sudah butuh, maka silahkan itu bisa kita berikan. Nah, kemudian begini Bu, ketika liburan saya selalu sampaikan kepada anak-anak ketika penerimaan ya, ketika mereka datang. Waktu itu saya masih pembimbing konsulat. Nah, saya sampaikan, nak, kalian sehebat apapun di pondok, sedisiplin apapun di pondok, itu orang tua kalian nggak tahu, nggak lihat. Betul ya Bu? Yang dilihat itu adalah ketika di rumah. Harapannya dengar ceritanya, katanya, ketat banget kalau nelpon. Aduh ma, ketat banget ma, harus cepet-cepet ke masjid gitu kan. Aduh, terus ini pelajarannya berat, hafalan banyak gitu. Sholat harus tepat waktu. Lah di rumah. Mohon maaf kalau saya sampaikan ke anak-anak, nak, tunjukkan di rumah itu seperti di pondok, sehingga orang tua kalian tahu kalian tuh seperti apa di pondok. Tetapi itu buat anak-anak. Kalau untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, saya harus sampaikan, jangan salahkan anak sebebas itu karena ibu tidak buat aturan di rumah. Kan tidak harus aturannya seperti di pondok, tapi tetap ada batasan-batasan. Jadi itu seperti ketika mereka pulang, nak, kamu pegang HP jam sekian sampai jam sekian, hari ini sampai hari ini, dan sebagainya. Sholat harus tepat waktu. Jadi kalau baru datang istirahat, sore-sore, malam-malam gak ada maghrib, sholat berjamaah, terus ngobrol. Nah, alhamdulillah senang banget bapak sama ibu, kamu udah datang dari pondok, kita kangen banget. Tapi harapannya bapak sama ibu, kamu bisa mengamalkan apa yang sudah ada di pondok. Jadi tetap di rumah ada aturan ya nak, walaupun tidak seketat di pondok. Bukan apa-apa, biar nanti kamu gak kaget balik ke pondok lagi. Bisa aja kamu ya. Nah, kemudian dikasih satu, boleh pegang HP, tetapi nanti maksimal jam 10, misal jam 9. Tapi setelah beres-beres rumah, contoh sholat azan, segera sholat. Kalau enggak, ya udah. Kalau HP ini mengganggu kamu sholat, ya HP-nya bunda minta lagi. Tapi kalau enggak mengganggu, sok silahkan. Nah, itu jadi sebenarnya ada wali murid yang begini, kok anak saya pulang dari pondok kok tidur aja, kok maksudnya bebas kayak dia bukan santri. Ya mohon maaf, ini kan anak-anak masih masa pendidikan Bu. Insafnya anak-anak itu urusan Allah. Di kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6, bahkan lulus baru insaf itu ada. Tetapi pondok menjamin dan aturannya sudah pencegahan semua. Kita sudah pastikan di Gontor, saya lama Bu di pondok. Di Gontor itu diatur sedemikian rupa dan di planning sedetil mungkin. Jadi anak-anak ketika ada di pondok, saya pastikan anak-anak ibu sholat, baik dia sudah insaf atau belum. Di situ pondok bertanggung jawab. Kedua, hubungan luar batas baik perempuan maupun laki-laki itu sudah ada aturannya. Coba, saya pernah Bu di pondok salaf,
Saya kaget karena dan malu, ternyata mandi tuh boleh bebarengan. Di Gontor nggak ada, satu kamar mandi satu orang, itu ketat. Dan orang risih, ganti baju di balik pintu. Ini penting ya Bu, karena kan pasti ada pikiran-pikiran bagaimana dan sebagainya. Tidur tidak boleh satu selimut, tidur harus pakai celana panjang. Ini terutama yang di Putri. Kalau lupa ketiduran nggak pakai celana panjang, besok dijemur, celana panjangnya dibawa, pagi-pagi bangun tidur, kaki itu sudah penuh coretan spidol. Bukan apa-apa, biar kapok. Karena ini namanya pencegahan hal yang kayaknya sepele, bisa jadi berat. Jadi konsep Gontor itu luar biasa. Jadi aturannya pencegahan. 1, 2, 3 ada kasus, itu pun biasanya setelah bertahun-tahun terjadi. Jadi perbandingannya harus melihat jumlah santri itu. Nah kemudian hal yang penting lagi di Gontor, saya ketika jadi KMI ya Bu ya, maksudnya staf direktur waktu itu ya, di pendidikan, di pengajaran. Jadi kita pastikan, misal ada kursi tiap pekan Bu, kami itu laporan berapa kursi yang rusak. Itu Ustadz Sutaji almarhum. Berapa meja yang rusak, itu kita harus siap laporan. Berapa santri yang pulang? Loh kok banyak santri yang pulang? Kenapa? Kenapa mereka nggak betah? Karena kita punya rasio 1 tahun maksimal 10% santri yang keluar itu biasa, wajar. Tapi kalau sudah rasionya udah di atas 10%, ini pasti ada apa-apa. Contoh di masjid, ini soft sholat. Kalau laki-laki biasanya stabil. Kalau di Putri, soft sholat kita sudah biasa Bu. Misal soft sholat kalau penuh, ya sehari-hari sampai sini. Ini masih ada longgarnya. Suatu hari soft sholat cuma sampai segini. Ini berarti ada anak yang yang bukan, kalau full kan full, tetapi kan kalau perempuan ada halangan. Tapi halangannya anak perempuan itu juga beraturan Bu. Jumlahnya ya segitu sama, berkurangnya sama gitu, sampai segini. Kemudian suatu hari berkurang segini, kita langsung cari di kamar siapa anak yang belum sholat. Biasanya yang kelupaan sholat, kemarin masih halangan, hari ini temennya mengira dia masih halangan. Itu dicari Bu. Nanti daurah atau haram gitu kan. Oh iya, udah toharo, dianya juga lupa. Kita aja gitu ya. Oh iya kan udah toharo. Atau kadang daurah tapi ngerasain masih sholat ya kan. Nah itu kita cari Bu. Ketika saya di pengasuhan, kami memperhatikan betul antrian. Ini kalau ibu mendengarkan ada aduan-aduan dari anak-anak. Jadi antrian di sekarang, anak-anak tuh antrian maksimal 15 orang dan itu sudah kita hitung. Mereka sudah ngambil nasi, minta lauk, itu kira-kira 1 menit. Kan harus cepat-cepat. Ke 1 menit langsung ganti orang, langsung tempat duduk. Tempat duduk itu yang makan 15 menit. Jadi gantian 15 menit selesai anak yang sudah makan. Kemudian yang antri itu juga dapat tempat duduk. Jadi hal itu pun dipikirkan. Sudah dihitung. Kamar mandi, 1 kamar mandi, kalau zaman kita ya Wisada, itu masih 1 kamar mandi 35 orang. Antriannya luar biasa. Kadang mandinya istirahat atau nggak mandi. Tapi kemudian yang sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, jadi 1 kamar mandi itu 10 orang antriannya. Tidak dibuat, walaupun Gontor sudah kaya, tidak akan dibuat kamar mandi 1 orang buat 3 orang. 1 kamar mandi untuk 3 orang. Kenapa? Kurang antrinya. Padahal pendidikan utamanya adalah pendidikan antri dan sabar. Nah itu jadi sudah disetting maksimal 1 kamar mandi itu dan minimal itu 10 orang. 1 kamar mandi 10 orang, sudah dihitung maksimal anak-anak 15 menit. Jadi sekitar 2-3 jam itu sudah selesai antrian. Itu kita hitung Bu. WC rusak itu tiap pekan kumpul. Berapa WC yang rusak? Kita begini Bu, kalau udah
nggak apa namanya, jadi bukan santrinya aja Bu, ustadzahnya juga. Jadi kadang kita punya catatan kecil gitu, WC yang rusak segini, terus kamar mandi, keran yang nggak jalan berapa. Jadi itu ditanya sedetil itu. Jadi betul ketika Ustadz Sukri beliau mengatakan loyalitas, dedikasi, kemudian kerja keras tanpa cacat. Dalam artian di Gontor sudah diminimalisir kesalahan-kesalahan dan tidak ada permakluman untuk kesalahan yang kecil, sehingga memang supaya tidak meremehkan gitu. Baik, Bapak Ibu. Tapi yang seperti ini harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Nggak bisa kita cuma kumpul gini aja, menurut saya ya. Tadi Bapak semangat sekali untuk membandingkan dengan Ibu Miriana. Kenapa nggak begitu ada Ruko Miriana, sebelahnya Ruko Nuril Semenora? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang 10% dulu ya. 10% itu berdasarkan pengalaman perjalanan Gontor. Bahwasanya setelah setengah tahun itu biasanya ada rata-rata selama yang keluar itu 10% itu berarti memang karena dari anaknya. 1 tidak betah, 2 tidak naik kelas. Itu Pak. Tidak naik kelas itu juga kuat-kuatan. Di Gontor tuh biasa nggak naik kelas. Jadi daripada keluar orang tahu, udah nggak usah cerita sama orang-orang, biar nggak naik di pondok aja. Karena di Gontor nggak naik itu temennya banyak yang nggak naik, sekelas 2 kelas. Nah, tapi mudah-mudahan naik kelas terus. Nah, amin. Nah, jadi ketika nggak naik kelas, anaknya pasti emosi, pengen keluar, malu, tinggal orang tua menguatkan. Nah akhirnya di rata-rata tetap akhirnya berkurang juga Bu. Ada yang anaknya kekeh nggak mau kembali. Nah itu yang menjadikan 10% tadi. Nggak betah karena teman. Kemudian yang kedua, apalagi perempuan biasanya nggak betah karena teman. Kemudian yang kedua tidak naik kelas. Yang ketiga sakit. Gitu. Itu kenapa sebenarnya ketika tapi Bu, saya punya ini pengalaman nyata murid saya. Hidupnya selama di Gontor 60% di BKSM. Tapi ibunya kuat Bu. Apapun yang terjadi, mau kamu sakit, mau apa, yang penting husnul khotimah di pondok. Ya Allah, sekarang jadi bidan teladan se-Indonesia. Padahal dulu 60% di BKSM. Cari Ustazah Yuan Midwife, itu ada IG-nya. Itu bidan teladan se-Indonesia. Dan alhamdulillahnya naik terus dan sampai lulus. Jadi tinggal bagaimana kita bertahan. Penjelasan. Kita nggak ada di Gontor itu bukan berarti belajar. Oh iya. Tapi penyerang pelajarannya 2 tahun. Iya. Jadi memang pelajar Bu, anak kita misalkan tidak naik, itu bukan berarti tidak pintar. Memang pelajaran Gontor berat 2-3 kali lipat dibandingkan di lembaga pendidikan manapun. Jadi wajar. Sehingga saya sudah berkali-kali punya pengalaman dari anak didik saya ketika mereka akhirnya terpaksa pulang karena nggak naik. Dia itu paling pinter Bu, mau di MTS atau di pesantren berikutnya. Kalau saya, mendingan anak saya paling bodoh, ya. Tapi di Gontor, dibandingkan paling pinter di yang lain. Nanti aja paling pinternya setelah lulus Gontor. Karena setelah anak saya ada itu dari anak kelas ya, dia nggak naik dari kelas 5 ke kelas 6. Waktu itu saya pembimbingnya. Dia nggak naik, tapi dia insaf setelahnya. Akhirnya belajarnya sungguh-sungguh. Dapat beasiswa masuk psikologi UGM itu. Ya Allah ya Rob. Saya tanya, kamu kok bisa lulus? Dia kasih tahu Bu, memang dia ke Ganesha. Tapi dilihatkan buku Ganesanya, kan sama Bu. Yang lulus SMA, bimbel juga. Yang Gontor, bimbel, kan sama-sama. Saya lihat bukunya itu benar-benar jeleput seperti belajar di Gontor. Ada satu anak di Gontor
Ketika di UGM dia nomor 1 IPK-nya seluruh UGM, IPK-nya 4 sempurna. Langsung sibuk diwawancarai, kamu dari mana? Dari Gontor. Wah, kok bisa IPK-mu 4? Pak, setelah saya dari Gontor, semua pelajaran apapun di luar Gontor itu jadi mudah. Karena yang berat-berat sudah dirasakan di Gontor gitu. Untuk yang tadi Bapak Mary Riana ya Pak, itu betul. Saya mengagumi Mary Riana dalam artian bagus memang. Dan beliau juga kalau masalah ekonomi ya, beliau juga memang pelaku. Tapi kami juga motivasi, kami juga pelaku. Kami bukan ngecap aja. Yang kami lakukan itu yang kami sampaikan, dan kami benar-benar bergerak di lapangan. Bismillah, semoga itu menjadi doa. Dan kami memang sedang menseriusi. Dan saya terus terang, saya trainer bersertifikat resmi dari negara, Bapak-bapak, Ibu-ibu, BNSP RI, Badan Nasional Sertifikat Profesi. Jadi dalam artian training saya juga memang bisa dipertanggungjawabkan secara negara. Karena memang kami memahami ada lembaga-lembaga bahkan perusahaan-perusahaan swasta yang mereka maunya ada sertifikat resmi dari negara. Mudah-mudahan itu menjadi doa dan memang kami sedang menseriusi. Mudah-mudahan Pak, masa iya di negara motivator yang diingat Meridiana kan begitu. Baik, terima kasih. Kalau perlu tentang motivasi dan inspirasi, hadirkan anak-anak SMA yang diundang. Undang anak-anak SMA itu bahwa kita ini menjembatani inspirasi. Undang anak-anak kita, keluarga kita. Kalau mau mencoba bagaimana. Nah, tadi Pak Haris belum mengetahui kita karena forum Tangerang Kota nggak ngundang makanya. Insya Allah undang lagi nanti ya. Materi kita ini berjibun. S2 ASEAN itu yang ngajar anak Indonesia, saya, anak Mahat, anak Gontor, saudaranya bapak-bapak ibu-ibu. Indonesia sendiri juga lupa. Liga Islam Dunia yang ngajar kami. Nanti ada lagi undangan kemana? Kami berdua ini di Jakarta baru 2-3 hari. Besok udah terbang ke Padang. Padang, saya kasih tahu WA-nya. Nanti perjalanan dari Bandara Padang ke Kerinci Arafah itu masih 12 jam. Dia ngasih jaminan luar biasa. Nanti kita keliling kemana-mana ke tempatnya pada buat setelah acara kemana-mana. Pokoknya harus mau hadir di Arafah. Nah, dosen-dosen di UIN di Jambi itu kalau mau nilai tambahan bagus, ngikuti seminarnya Ustadz Nurul Ustadzah Nora. Tempatnya di Pondok Pesantren Modern Arafah. Karena dosennya juga memimpin pesantren itu, bayangkan ya, ya kan? Saya ini pelaku dan saya juara. Kenapa nggak melahirkan anak Gontor, anak saudara kita sendiri itu jadi juara? Perlu kita ingat bahwa pemenang Nobel melahirkan pemenang Nobel, pesepak bola bagus melahirkan pesepak bola bagus, juara melahirkan juara. Ini harus kita sharing, kita bagikan. Saya ini kalau hanya mengikuti uang saja Pak, saya ini kaya raya Pak. Saya dikejar dulu ya. Saya sudah memenangi 363 miliar dan gak saya terima. Saya bikinkan contohnya, silakan undang production house untuk memfilmkan agenda saya, uang saya kembalikan. Saya berharap bisa menjual masterpiece lukisan saya, aktivis sosial ini akan saya biaya sendiri. Kalau ada yang ikut nitip, itu lain cerita, dan tidak ada melesetnya sedikit pun. Di ASEAN saya disediakan apartemen, Petronas siap sponsori. Saya hadir di acaranya Petronas, hadir di mobil juaranya Lewis Hamilton, pembukaannya Petronas yang untuk F1 itu. Nah, kenapa nggak melahirkan? Karena itu tadi Tangerang Kota nggak ngundang, makanya kita ngundang ya alhamdulillah ya. Ini baru prolog, yang tadi itu dongeng sekilas agar tahu petanya demikian. Mau apa nih dari kita, mau kita bagikan. Kita harapi di sini karena ya kita diundang oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Kalau di luaran kita ini nguli bu, aktivis sosial dulu. Nah ini pakai loreng karena kita ini tentaranya Allah, membiayai sendiri coba. Ada forum nanya, satu nih, stakeholdernya siapa? Allah stakeholdernya.
Dan pakaian yang saya pakai ini yang jahit adalah tunarungu dan tunawicara di lapangan. Saya hadir sebagai pemberdaya masyarakat, saya biaya sendiri. Kenapa demikian? Itu mesti ada kelas khusus nanti tentang dakwah bilhal, tentang apa agar membuka cakrawala, dan disitulah bapak-bapak, ibu-ibu menyekolahkan hati, menyekolahkan mental. Tidak ada pendidik seperti ini di lembaga manapun termasuk di partai. Dan saya mengajari dunia. Tinggal mau atau tidak, silakan. Jarak kita Bu sebenarnya cuma sejengkal. Yang lain itu jaraknya jauh tuh, menyediakan the best plane. Di Petronas ketika saya memilih Lion Air saja, why you choose that? Jadi bingung ya, kenapa ini harganya murah? Anda bisa pilih KLM atau macam-macam. Bayangkan coba. Kalau saya kesini naik sepeda motor aja, no problem, bisa nyelir-nyelir, nyampe yang Pak Rusman Jaya aja tadi nggak tahu. Itu yang mau ngisi materi, Pak parkir bawa pohon aja ya Pak. Nggak masalah karena kita hadir di sosial, tahu nggak? No problem, nggak apa-apa. Jadi pelayan umat tuh kayak apa sih rasanya? Ingat Rasulullah, nyuapin orang Quraisy kafir yang setiap hari mati-mati yang mau gitu. Aktivis sosial itu dai bilhal. Dakwah bilhal berkebalikan dengan dakwah di panggung 180 derajat bahkan 360 derajat. Bayangkan itu. Jamaah saya juga banyak lebih dari ini. Enak yang punya kelas, punya forum, punya lembaga. Jamaahnya orang-orang kaya. Besok kumpulkan ini, kumpul semua. Saya setiap di lapangan ditagih tentang harapan. Harapan itu jadi tuntutan semua dan membangun. Bayangkan itu. Membangun. Ya sumur dan macam-macam, nanti bisa lihat IG saya dan IG-nya Nora, bisa lihat Alfanur TV bagaimana membangun sumur di wilayah minus. YouTube, all of you will cry, Anda akan menangis. Kenapa saya mengejar sumur di zaman Rasulullah? Ketika umat kesulitan air, ada seorang Roma, orang Yahudi namanya Roma, punya sumur, menjual air sesuka hati. Satu pikul kalau mau sekian silakan ambil, kalau enggak pergi. Rasulullah melihat itu menyampaikan kepada sahabatnya, barang siapa bisa mengakuisisi sumurnya rumah si Yahudi, jaminannya surga. Kenapa ini enggak saya kejar? Ya tidak, wilayahnya sampai Korea kering. Banyak keterbatasan di sana. Islam belum bangun. Saya menanam Islam 1 senti di bawah tanah. Hari ini ngajar orang gak ada yang mau, ngajarin sholat gak ada yang mau. Baru ada satu, Pak nunggu saya turun dari sawah. Jarak 200 meter, 300 meter baru ada satu lagi, 500 meter baru ada satu lagi. Enak ngajar di kota Bu. Aktivis sosial kayak saya sulit ditawarkan kepada banyak pihak, termasuk orang-orang yang pintar sekalipun dan orang yang pernah digaji tinggi oleh negara. Kenapa demikian? Frame-nya adalah satu, tidak ada gajinya. Yang kedua, membangun. Yang ketiga, kita mesti berbagi umur. Tidak ada harapan pensiunannya. Ada yang kepingin, tapi inilah jalan pintas mungkin kita berdua mengejar surga. Semua udah saya bangunnya secara independen baru 62. Tapi secara forum ketika saya memenangi pahlawan itu Indonesia, sudah tersedia dana untuk 4.000 sumur dan 8.000 MCK. MCK yang saya bangun lebih bagus daripada MCK di tengah metropolitan yang banyak. Bayang tidak? Tanggapan sharing tentang aktivitas sosial, saya siapkan slide-nya, slide yang fail. Saya ingin menggugah dan membangun hati, melakukan kita tolong Indonesia. Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Apalagi dengan sistem yang seperti ini. Forum ini ketika saya share, nanti ada di WA saya, Pak itu ada hybridnya enggak? Bisa zoomnya enggak? Yang mau ngeliat kami berdua menyambut seluruh dunia. Tentu ada dokumentasi fotonya, bikin acara yang bagus. Saya ingin menancapkan nama Forum Wali Santri Gontor Tangerang Kota di data TV. Saya masih laporan ke media cetak dan elektronik. Jobnya minimal 2x3. Makanya kalau diundang forum kayak gini, diundang santri, diundang pesantren, saya lebih memilih itu daripada diundang oleh sekolahan umum, agar saya bisa menitipkan nama lembaga paguyuban bapak-bapak, ibu-ibu di data komunikasinya TV.
foto bersama-sama kita ini berjuang tadi Pak Ariandi pasang kalau punya Facebook dan link YouTube saya ketika memenangi pahlawan Indonesia terus di bawahnya Bu. Nah, wajah Bapak langsung diserap oleh data tim. Nah, kiranya demikian. Next question. Ada pertanyaan berikutnya mungkin.